Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Aryadi dari Prodi Agribisnis dengan NIM 2203 21100064 Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya mengambil komoditas pertanian, yaitu komoditas padi. Definisi pertanian menurut saya yaitu pertanian adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat ekosistem alam seperti hewan dan tumbuhan yang dikelola oleh para petani dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem untuk menghasilkan produk hewani dan nabati yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tanaman pangan yang dibudidaya di daerah saya, tepatnya di Pamekasan, yaitu kebanyakan jagung. Perawatan tumbuhan jagung cukup mudah karena tidak memerlukan biaya yang cukup banyak dan air yang banyak. Di daerah saya, tekstur tanah terbilang cukup keras karena daerahnya tanah berbatuan, sehingga mayoritas masyarakat di sana kebanyakan menanam jagung untuk dijadikan bahan pangan. Perkebunan yang ada di Kertagenelao, daerah saya, yaitu perkebunan buah jeruk. Masyarakat di daerah saya kebanyakan membudidaya tanaman jeruk karena iklim di sana sangat cocok untuk tanaman tersebut dan gampang untuk dibudidayakan dan dipasarkan. Tetapi rasa jeruk yang ada di daerah saya memiliki ciri khas tersendiri, yaitu rasanya asam kecut, sehingga jeruk di sana mempunyai kelebihan dan ciri khas tersendiri daripada jeruk yang ada di daerah lain. Masyarakat di daerah saya mayoritas beternak ayam petelur, karena di daerah saya terdapat pabrik pakan ternak ayam petelur dan masyarakat di sana membeli pakan kepada pabrik tersebut, sehingga harga pakan lebih murah dibandingkan daerah lain. Di daerah saya, tepatnya di Desa Montok, banyak yang membudidaya sayur kangkung. Karena kangkung tersebut sangat mudah untuk dibudidayakan dan iklim di sana cocok untuk sayuran. Dan pemasaran sayuran kangkung sangat mudah untuk dipasarkan, sehingga banyak warga yang membudidayakan tumbuhan kangkung tersebut. Perikanan yang ada di daerah saya yaitu tambak udang. Masyarakat di sana memilih membudidaya udang karena pemasarannya sangat gampang dan udang bisa dijadikan sebagai macam olahan pangan, sehingga banyak yang membudidayakan udang. Perawatan tambak udang gampang-gampang susah. Cukup memperhatikan pH air dan memberi pakan. Tak hanya tambak udang, di daerah saya juga terdapat pembudidaya ikan lele. Ikan lele juga gampang perawatannya, sehingga banyak masyarakat di sana yang membudidayakan ikan lele, dan pemasarannya pun sangat gampang dipasarkan. Awal mula perjalanan pertanian sudah dimulai sejak lama. 3000 tahun sebelum Masehi, catatan tentang pertanian kita sudah ada sejak lama. Salah satunya ada pada bangunan candi yang ada di Indonesia. Gayatri menambahkan bahwa zaman Islam dan kolonial sudah mulai ada gambaran komoditas padi, sayuran, kopi. Pada masa itu, Indonesia mengekspor cabai. Di abad 15, perdagangan sudah sangat maju dengan ada fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada.
Dari segi budaya masih terus berlangsung budaya Islam. Sektor pertanian pada tahun 2021 tumbuh 1,84% dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 13,28%. Kemudian pada 2022, sektor pertanian menunjukkan konsistensi dengan pertumbuhan positif 1,37% dan berkontribusi 12,98% terhadap perekonomian nasional. Tantangan pertanian pada padi yang ada di daerah saya yaitu banyak habitat burung pipit, sehingga para petani sulit untuk mengendalikan burung pipit tersebut. Akibatnya, banyak padi yang dimakan oleh burung pipit, sehingga para petani tersebut mengalami kerugian yang besar. Selanjutnya, tantangan pertanian yang dihadapi di daerah saya yaitu kurang pemasokan air, sehingga banyak tanaman yang kering dan cara memasarkannya masih mengeluarkan modal transportasi yang banyak. Dikarenakan daerah saya itu termasuk daerah yang pelosok, sehingga sulit dijangkau oleh transportasi. Input dalam faktor produksi adalah semua sumber daya yang dibutuhkan. Dengan kata lain, maka semua barang yang dapat meningkatkan nilai manfaat atau nilai tambah dari produk disebut dengan istilah faktor produksi. Arti lain dari faktor produksi adalah semua benda yang membantu melancarkan proses produksi perusahaan. Input sektor pertanian dalam proses produksinya memerlukan berbagai jenis pemasukan atau input seperti pupuk, pestisida, tenaga kerja, modal, lahan, dan irigasi. Pengolahan pasca panen adalah tindakan pengolahan hasil panen dengan tujuan akhir untuk dipasarkan kepada konsumen. Pengolahan pasca panen bertujuan untuk menghasilkan produk yang aman dan siap dikonsumsi. Pengolahan produk bisa dilakukan oleh industri maupun perorangan yang tetap mengedepankan keamanan produk. Sedangkan pemasaran produk pertanian berarti kegiatan bisnis di mana produsen menjual produk berupa komoditas hasil pertanian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan harapan konsumen akan puas dengan mengkonsumsi komoditas hasil pertanian tersebut. Proses pasca panen yaitu pemungutan atau pemanenan malai, perontokan gabah, penampaian, pengiringan, pengemasan, penyimpanan, dan pengolahan sampai siap dipasarkan atau dikonsumsi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu benih atau beras. Sedangkan pemasaran komoditas padi yaitu bermula dari petani menjual kepada pedagang atau usaha penggilingan padi. Selanjutnya, padi yang sudah menjadi beras itu dijual ke pedagang besar di tempat lain yang memasarkan beras. Kemudian, pedagang besar menjualnya berasnya kepada pedagang eceran di kota atau langsung ke konsumen tempatan. Pengolahan pasca panen adalah tindakan pengolahan hasil panen dengan tujuan akhir untuk dipasarkan kepada konsumen. Pengolahan pasca panen bertujuan untuk menghasilkan produk yang aman dan siap dikonsumsi. Pengolahan produk bisa dilakukan oleh industri maupun perorangan yang tetap mengedepankan keamanan produk. Sedangkan pemasaran produk pertanian berarti kegiatan bisnis di mana produsen menjual produk berupa komoditas hasil pertanian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan harapan konsumen akan puas dengan mengkonsumsi komoditas hasil pertanian tersebut. Sedangkan proses pasca panen yaitu pemungutan atau pemanenan, perontokan gabah,
penampaian, pengeringan, pengemasan, penyimpanan, dan pengolahan sampai siap dipasarkan atau dikonsumsi, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu benih atau beras. Sedangkan pemasaran komoditas padi, yaitu bisa bermula dari petani menjual kepada pedagang atau usaha penggilingan padi. Selanjutnya, padi yang sudah menjadi beras itu dijual ke pedagang besar di tempat lain yang memasarkan beras. Kemudian, pedagang besar menjual berasnya ke pedagang eceran di kota atau langsung ke tempat konsumen tempatan. Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola, serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Kelembagaan pertanian yang ada di daerah saya yaitu KUD, yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan pertanian di daerahnya. Selanjutnya yaitu kelompok tani Ebu Keleng, yang berfungsi untuk memperkuat dan mempersatukan para petani dalam menghadapi pasar dan juga bisa menjadi tempat bermusyawarah para petani. Peran generasi muda pada saat ini banyak diharapkan oleh para petani, karena petani milenial adalah sumber daya manusia pilihan. Kehadirannya harus dapat meresonansi generasi muda lainnya untuk bisa mengembangkan pertanian dalam artian luas. Yang akan saya lakukan untuk memajukan pertanian di Indonesia yaitu dengan membuka usaha di bidang pertanian dan memberi penyuluhan kepada para pemuda di masa sekarang agar minat untuk terjun ke dalam sektor pertanian dan menghilangkan istilah kotor di kalangan para pemuda dalam pertanian dengan cara memanfaatkan teknologi modern seperti sekarang ini.